Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, seperti pujian kami, inilah satu kerinduan hati kami, bahwa kami mau menjadi seperti wanita yang mengurapimu. Kami boleh menyerahkan hidup kami kepada Engkau. Kami mau mengasihimu lebih lagi dan lebih lagi di dalam setiap kehidupan kami. Kami sadar Tuhan, jika di dalam kehidupan kami yang sudah terlewati, kami mungkin belum dapat mengasihimu seperti yang Engkau mau. Melalui pujian ini, inilah salah satu isi hati kami di hadapan Bapa. Kami mau menjadi seperti wanita yang mengurapimu. Kami mau duduk di kaki-Mu. Kami mau Tuhan mengasihimu lebih lagi dan lebih sungguh lagi, seperti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, saat ini kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Bapa, untuk kami boleh dapat memahami apa maksud dan rencana-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Apa yang Tuhan mau kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, agar setiap firman-Mu yang disampaikan boleh dapat dimengerti dan boleh dipahami. Dan biarlah tuntunan daripada Roh Kudus-Mu yang menaungi hamba-Mu saat ini. Terpujilah nama-Mu, kami bersiap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa dan sembahyang kami. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dapat bersekutu kepada Tuhan, beribadah bersama, memuji memuliakan nama Tuhan. Dan tidak lupa hari ini saya mengucapkan Happy Mother's Day kepada setiap ibu-ibu yang luar biasa, ibu-ibu yang masih tetap semangat di tengah badai apapun, tetap semangat karena Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saat ini terambil dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-26. Kitab Injil Matius pasal 26 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan buat kita semua. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kustam, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli uang berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid besar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sepanjang bulan Maret dan April kita sudah membahas bagaimana kasih dan kuasa Tuhan yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan memasuki di bulan Mei ini, hari ini minggu kedua, kita belajar tentang respon kasih Allah. Bagaimana kita merespon kasih Allah yang sudah Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Dan pagi ini kita mau belajar bersama bagaimana merespon kasih Allah di dalam kehidupan kita melalui teladan daripada wanita yang mengurapi Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau dilemparkan satu pertanyaan kepada setiap kita, apa sih ukuran yang kita pakai di dalam pemberian yang terbaik? Kira-kira kalau kita ditanya ukuran yang terbaik itu seperti apa? Saat kita berpikir tentang pemberian, ukuran yang terbaik itu seperti apa? Nah, setiap orang atau hampir semua orang sepakat bahwa ukuran yang terbaik itu selalu didasarkan oleh seberapa besar harga yang dikeluarkan, atau seberapa banyak jumlah yang diberikan kepada kita, atau mungkin seberapa mewah itu diberikan kepada kita.
Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa tahun yang lalu, mungkin ada 10 atau 15 tahun yang lalu, di salah satu TV swasta ada salah satu iklan. Iklan ini diperankan oleh seorang yang cukup terkenal saat ini, tapi waktu itu belum terlalu terkenal gitu ya, yaitu oleh Tukul Arwana. Nah, saat itu dia berkata begini, mau kualitas baik, ya beli yang mahal. Nah, kalau saat ini banyak iklan yang berbunyi demikian, ada kualitas, ada harga, gitu ya. Ada kualitas, ada harga. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Iklan ini memberikan satu gambaran kepada kita atau sedang berbicara kepada setiap kita bahwa yang terbaik itu harganya mahal. Ya, kalau berbicara ada kualitas, ada harga, itu memberikan satu gambaran kepada setiap kita bahwa yang terbaik itu pasti harganya mahal. Yang terbaik itu pasti jumlahnya lebih banyak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah pemberian yang terbaik itu adalah yang selalu harganya mahal? Apakah pemberian yang terbaik itu adalah yang selalu harganya mahal? Jika kita hubungkan dengan pembacaan kita hari ini, nah kita seolah-olah melihat bahwa wanita yang mengurapi Yesus ini, pemberiannya berkenan di hati Tuhan karena pemberian yang diberikan ini sangat mahal, karena dia mencurahkan minyak yang mahal di kepala Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apakah benar demikian bahwa pemberian yang terbaik adalah selalu yang harganya mahal? Ada hal yang harus kita ingat, bahwa pemberian yang terbaik tidak melulu diukur dengan nilai, tidak melulu diukur dengan harga. Pemberian terbaik tidak melulu diukur dengan mahal atau tidaknya barang yang kita beri. Firman Tuhan yang kita baca hari ini merupakan sebuah kisah tentang seorang wanita yang luar biasa. Kenapa dia menjadi wanita yang luar biasa? Karena wanita ini memberikan satu bentuk kasih yang luar biasa, yaitu dengan mengurapi Yesus dengan minyak yang sangat mahal. Kalau kita lihat di dalam Injil Markus 14 ayat yang ketiga, minyak yang mahal ini disebut minyak narwastu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, minyak narwastu ini terkenal dengan harga yang sangat mahal. Kenapa? Kalau saya googling bahwa ternyata minyak narwastu murni ini ditaksir dengan harga 300 dinar. Nah, kalau kita perhatikan pada zaman Yesus, 300 dinar itu adalah harga yang sangat-sangat mahal. Karena apa? Upah pekerja atau upah buruh pada saat itu dalam satu hari hanya 1 dinar. Jadi kalau 300 dinar, berarti dia harus mengumpulkan 300 hari upah untuk dapat membeli minyak ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berarti untuk mendapatkan minyak ini tidaklah gampang, tidak hanya 1-2 hari saja, tetapi dia butuh 300 hari pada saat itu. Dan saya percaya dan saya yakin bahwa wanita ini sudah menyimpannya ini dan mempersiapkannya ini dengan baik. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada zaman Yesus, minyak narwastu ini biasa digunakan untuk memberikan wangi-wangian, baik itu kepada pengantin secara khusus. Jadi mungkin saja perempuan ini sudah mempersiapkan minyak ini untuk pernikahannya kelak. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi hal yang paling penting di sini adalah bagaimana wanita ini memberikan apa yang dimilikinya, apa yang sangat berharga ini untuk dapat mengurapi Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, minyak yang cukup mahal hanya untuk mengurapi Tuhan Yesus. Ini adalah hal yang luar biasa. Bagi mereka minyak bukanlah hal yang sangat apa ya, kalau dibilang bahwa minyak ini bagi mereka sangat penting. Jadi tidak dapat diremehkan karena harganya yang sangat mahal ini, dan untuk mendapatkannya pun juga pasti dengan susah payah, karena
Kalau kita melihat 1 dinar tadi untuk 1 hari buruh ini 300 dinar, berarti 300 hari dia harus menyimpan uangnya untuk dapat memiliki minyak ini. Oleh sebab itu tidak heran jikalau murid pada saat itu, salah satu di antara murid Tuhan Yesus yang ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada saat itu merasa gusar hatinya, dan dia menganggap bahwa semua ini yang dilakukan oleh wanita ini adalah satu pemborosan. Karena apa? Dia menganggap bahwa mengurapi itu bagian dari pemborosan. Karena apa? Manfaatnya tidak banyak, manfaatnya hanya sia-sia. Lebih baik uangnya, ya, minyak tadi dijual dan uangnya bisa dipakai untuk memberi kepada orang-orang yang miskin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, memang secara logika sepertinya maksud daripada murid-murid ini baik dan masuk akal. Karena minyak narwastu ini kalau dijual pasti menghasilkan uang yang banyak dan dapat dibagi-bagi kepada banyak orang yang lebih membutuhkan. Nah, kalau saat ini bisa dibagi untuk dapat membeli beberapa sembako gitu ya. Kalau satu paket 100.000 bisa 300 paket. Nah, luar biasa. Cukup banyak manfaatnya. Tapi di sini kita lihat bahwa ternyata wanita ini mengambil bagian tersendiri dalam kehidupannya, yaitu dia mau pakai minyak itu untuk mengurapi Tuhan Yesus, meskipun dianggap remeh oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, kalau kita lihat di sini, kenapa Tuhan Yesus justru memuji perempuan ini? Justru Tuhan Yesus membiarkan wanita ini mengurapi kepalanya dengan minyak ini. Di sini kita lihat bahwa ada 2 hal yang berbeda yang menjadi pemandangan Tuhan Yesus dan juga murid Tuhan Yesus pada saat itu. Kalau kita lihat di sini, di satu sisi Yudas sebagai murid Tuhan Yesus, dia melihat sisi mahal dan manfaatnya, sedangkan Tuhan Yesus melihat dari sisi ketulusan dan keutamaan perempuan ini di dalam memberi. Sehingga jika kita perhatikan inti dan makna dari perikop ini, kita dapat simpulkan bahwa respon yang terbaik yang membuat Yesus berkenan atas tindakan wanita ini bukan karena harga minyaknya yang mahal, tetapi sikap hati wanita ini dalam menempatkan Yesus sebagai yang utama di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau kita melihat kilas balik, kita masih ingat tentang cerita firman Tuhan mengenai kisah janda miskin. Bagaimana seorang janda miskin, di sana ada banyak orang kaya yang mempersembahkan persembahan dalam jumlah yang sangat banyak, sedangkan janda miskin ini dikatakan hanya dapat memberi 2 peser. Jikalau Tuhan Yesus melihat jumlahnya yang banyak, maka mungkin saja Tuhan Yesus pasti bukan malah memuji janda miskin ini, tetapi akan memuji orang-orang kaya yang banyak pada saat itu yang memberikan persembahan lebih daripada janda miskin ini. Tetapi pada kenyataannya apa? Kita melihat bahwa Tuhan Yesus ternyata lebih memuji janda miskin ini, janda yang hanya memberikan 2 peser ini. Karena apa? Firman Tuhan di dalam Markus 12 ayat 41 sampai ayat yang ke-44 di sana dikatakan Yesus lebih memuji janda miskin daripada orang kaya ini yang memberi besar itu. Alasannya sederhana, karena bagi Tuhan pemberian yang terbaik bukan soal jumlah, tetapi sangat berkaitan dengan ketulusan dan juga kejujurannya di dalam memberi. Sehingga yang bernilai bagi Yesus pada saat itu adalah tentang wanita yang mengurapinya ini adalah bukan karena harga minyaknya yang mahal, tetapi tentang ketulusan dan juga kejujuran wanita ini yang menempatkan Yesus sebagai yang utama di dalam kehidupannya daripada semua yang dia miliki. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar bersama bahwa pemberian terbaik kita tidak ditentukan berapa banyak jumlah uang yang kita sumbang. Saat kita memberi,
itu tidak hanya karena jumlah kita yang banyak, tidak. Tetapi Tuhan melihat ketulusan dan kejujuran dari hati kita. Percuma kita memberi uang yang banyak, percuma kita memberi sumbangan yang banyak, jikalau di dalam hati kita tidak ada ketulusan. Jikalau di dalam hati kita ada gerundel di dalam hati. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apapun yang kita beri, Tuhan mau bahwa yang kita beri kepada Dia adalah dengan ketulusan. Dan apa yang kita berikan kepada Dia, apa yang kita lakukan untuk Dia, itu harus dengan ketulusan dan kejujuran, agar itu boleh berkenan di hati Tuhan. Karena kalau tidak, maka segala jerih lelah kita, segala usaha kita, itu akan menjadi sia-sia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, respon yang terbaik kita terhadap kasih Allah, belajar dari wanita yang mengurapi Yesus ini, terletak dari sejauh mana kita menjadikan Kristus yang utama di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita adalah, sudahkah kita menjadikan Kristus sebagai yang utama di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini adalah hari Mother's Day. Makanya saya memberikan satu ilustrasi tentang ibu. Kalau kita melihat seorang ibu yang kita kenal sebagai Bunda Teresa, adalah seorang yang sangat luar biasa, seorang ibu yang luar biasa. Bagaimana dia di dalam kehidupan yang nyaman sebagai seorang bangsawan, tetapi dia meninggalkan semuanya itu. Dia meninggalkan segala kenyamanan yang dia punya. Dia memilih hidup sederhana. Dia memilih hidup menderita di daerah Kalkuta, India. Bagaimana dia melayani orang-orang yang terbuang, orang-orang yang bagi dunia tidak layak, orang-orang yang sudah dibuang oleh keluarganya, orang-orang yang sakit terlunta-lunta, bahkan orang yang sakit di jalanan karena dibuang oleh keluarganya, mereka tidak mau mengurusnya. Dan Bunda Teresa mengambil mereka dengan kasih, merawat mereka dengan kasih. Kita lihat bagaimana perjuangan Bunda Teresa di dalam hal ini. Apa yang dia lakukan sungguh luar biasa, dengan ketulusan, dengan kejujuran hatinya. Dan pada akhirnya PBB melihat hal ini cukup baik, bahkan dia dinobatkan sebagai penerima Nobel kemanusiaan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bunda Teresa? Pada saat dia diharuskan untuk menerima Nobel ini, dia katakan, itu tidak perlu bagiku. Karena apa? Karena apa yang dilakukannya bukan semata-mata supaya dia dipuji, supaya dia dikenal bahwa dia baik, atau supaya dia lebih terkenal lagi, tetapi semata-mata yang dilakukan oleh Bunda Teresa adalah karena dia mengasihi Kristus, karena dia mengutamakan Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, segala hal dapat kita lakukan dengan baik. Segala hal bisa kita lakukan saat kita mengutamakan Kristus, saat kita dapat merespon kasih Allah dengan mengutamakan Kristus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jadi dari kisah Bunda Teresa ini dan juga wanita yang mengurapi kaki, yang mengurapi kepala Yesus ini, kita diajar bahwa respon terbaik kita akan kasih Allah adalah saat kita mengutamakan Kristus di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, baik itu mungkin di dalam kehidupan keluarga kita utamakan Dia di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, bahkan di dalam studi kita, dan juga di dalam segala hal, di dalam seluruh aspek kehidupan kita mengutamakan Dia. Bagaimana caranya? Bagaimana kita meletakkan setiap apa yang kita lakukan dengan ketulusan dan kejujuran. Setiap apa yang kita lakukan, lakukanlah karena Kristus. Bukan karena pujian,
bukan karena suatu embel-embel apapun, tetapi hanya semata-mata karena Kristus. Maka apapun yang kita lakukan itu dapat menjadi berkat bagi setiap kita dan terlebih bagi orang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita dengan jelas mendengarkan firman Tuhan, kita mau belajar bagaimana kita merespon kasih Allah. Kita sudah menerima berkat Tuhan, kita sudah menerima kasih Allah di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, bahkan di dalam studi kita sudah menerima begitu banyak kasih dan kuasa Allah. Oleh sebab itu, marilah kita merespon kasih Allah di dalam kehidupan kita dengan kita mengutamakan Kristus di dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang kita lalui, apapun yang kita jalankan, semuanya menjadi berkat dan segala jerih lelah kita tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini yang singkat ini boleh memberkati setiap kita dan menjadi perenungan bagi setiap kita, bahwa kita mau menjadi orang-orang yang mengutamakan Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini yang terus mengingatkan kami bagaimana kami boleh hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang sudah menerima berkat kasih dan kuasa Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, yang sudah kami terima hari lepas hari. Kami bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan berikan kepada kami, dan biarlah Tuhan Kau juga terus tolong kami, mampukan kami untuk menjadi orang-orang yang dapat meresponi kasih Tuhan di dalam kehidupan kami melalui mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, mungkin di hari-hari yang sudah kami lewati, kami belum dapat meresponi kasih-Mu dengan baik. Tapi biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kami boleh diajar, kami boleh disemangati kembali bahwa kami mau mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami, dan kami mau menjadi alat yang Engkau pakai dimanapun kami berada, baik itu di tengah-tengah keluarga kami, baik itu di tengah-tengah pekerjaan kami, baik itu di tengah-tengah lingkungan studi kami, maupun dimanapun kami berada. Engkau tempatkan kami, Engkau pakai kami menjadi saluran berkat-Mu, dan apapun yang kami lakukan semuanya hanya untuk Tuhan dan kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.